warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu kembali di pelajaran Bahasa Indonesia. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan pantang menyerah untuk terus belajar. Hari ini Jumat 30 Juli 2021, untuk pelajaran Bahasa Indonesia masih pada materi teks berita, yakni teks berita bagian 2, meringkas dan menyimpulkan berita. Nah, pada materi kali ini, kita akan belajar bagaimana menyimpulkan berita atau membuat sebuah simpulan berita. Nah, yang pertama kita harus tahu apa itu meringkas atau merangkum berita. Pengertian meringkas dan merangkum berita. Merangkum atau meringkas sebuah berita adalah membuat berita dalam bentuk pokok-pokok berita. Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu pokok-pokok berita? Pokok-pokok berita adalah hal-hal yang penting dari sebuah berita. Nah, untuk menentukan pokok-pokok berita, kita bisa mencari berdasarkan unsur-unsur 5W plus 1H atau adik Simba. Nah, untuk mendaftar hal-hal pokok itu diperlukan pemahaman dan pengetahuan tentang berita yang akan diringkas. Kegiatan merangkum diperlukan untuk mempermudah dalam memahami suatu berita dan mengantarkan kita pada hal-hal yang dianggap penting saja, sehingga bisa menghemat waktu. Untuk selanjutnya adalah langkah-langkah dalam membuat simpulan atau membuat rangkuman. Ada beberapa cara atau beberapa langkah dalam membuat simpulan berita. Yang pertama adalah mendengarkan berita dengan seksama. Yang kedua, mencatat pokok-pokok berita. Yang ketiga, membuat ringkasan atau menyusun pokok-pokok informasi menjadi karangan singkat. Nah, ketiga langkah ini harus kita pahami dan harus kita pelajari satu demi satu. Untuk selanjutnya, kalian buka buku LKS Bahasa Indonesia halaman 5. Di situ ada kotak Ayo Belajar Mandiri berisi kutipan berita. Ibu bacakan kutipan beritanya. Di Indonesia, petani masih terlalu boros dalam memanfaatkan irigasi. Sebagai sumber air yang tersedia, sebenarnya air irigasi masih dapat dimanfaatkan oleh mereka untuk keperluan lain, seperti untuk air minum. Akan tetapi, untuk melakukan penghematan, terlebih dahulu para petani harus mengubah pola bercocok tanam. Mereka biasanya merendam padi terlalu lama, kata Ketua Komite Nasional untuk International Commission Irrigation and Drainage atau ICID, Sunarno di Jakarta, Selasa 29 November. Menurut Sunarno, yang juga mantan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah di masa Presiden Megawati Soekarno Putri, saat ini telah dikembangkan rekayasa teknologi untuk irigasi sehingga air dapat dihemat. Dia mengatakan selama ini kebutuhan air untuk irigasi sangat besar, yakni mencapai 70% dari sumber air yang tersedia. Dengan demikian, apabila dapat dihemat, maka air dapat dipergunakan untuk keperluan lain. Setelah kita membaca sebuah berita atau mendengarkan sebuah berita, langkah selanjutnya adalah kita tentukan pokok-pokok berita. Nah, untuk menentukan pokok-pokok berita, kita harus mengetahui unsur-unsur berita, yakni yang biasa dikenal dengan adik Simba. Karena pokok-pokok berita didapat berdasarkan jawaban dari pertanyaan adik Simba, yakni apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian ibu tampilkan contoh pertanyaan sekaligus jawaban berdasarkan kutipan berita yang tadi ibu baca. Di situ ada beberapa pertanyaan, ibu sesuaikan dengan unsur-unsur berita atau adik Simba. Yang pertama adalah apa yang diberitakan pada teks. Nah, dalam teks itu diberitakan tentang irigasi. Kemudian di mana berita itu terjadi? Nah, sesuai dengan teks juga bahwa berita itu terjadi di Jakarta. Kemudian kapan peristiwa itu terjadi? Terjadi pada hari Selasa 29 November. Siapa yang terlibat di dalam berita? Yang terlibat adalah di situ sudah jelas bahwa yang terlibat adalah Sunarno atau Ketua Komite Nasional. Lalu mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Karena petani yang terlalu boros dalam penggunaan air irigasi sehingga muncullah berita tentang irigasi. Lalu bagaimana agar tidak terlalu boros dalam penggunaan irigasi, yakni dengan mengubah pola bercocok tanam dan mengembangkan rekayasa teknologi untuk irigasi.
Setelah kita mencatat pokok-pokok berita, selanjutnya adalah kita susun pokok-pokok berita itu menjadi sebuah karangan singkat atau menjadi kalimat singkat. Nah, seperti yang pada contoh itu, simpulan. Simpulannya adalah agar petani tidak terlalu boros dalam penggunaan irigasi, maka dianjurkan untuk mengganti pola bercocok tanam dan mengembangkan rekayasa teknologi sehingga dapat menghemat air irigasi. Nah, itulah kesimpulan dari berita yang tadi Ibu bacakan. Nah, sampai di sini sudah selesai materi kita hari ini tentang meringkas dan menyimpulkan berita. Untuk selanjutnya adalah tugas bahasa Indonesia. Kalian buka buku LKS kalian halaman 5. Di situ paling bawah ada penguasaan konsep. Kalian baca teks berita halaman 5 itu yang berjudul Warga Kawasan Pasar Ikan Direlokasi. Kemudian jawablah pertanyaan di halaman 6 nomor 1 sampai 5. Nah, setelah selesai tulis jawaban kalian di buku tulis, kemudian foto dan kirimkan jawabannya ke nomor Ibu. Bila ada pertanyaan, silakan kalian bisa WA Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.